Sobat Insta, salah satu gereja pada suatu kali mengadakan perayaan ulang tahun gereja. Dan di dalam perayaan itu salah satunya adalah dengan mengadakan pengobatan gratis bagi jemaat gereja itu maupun masyarakat umum. Dan para dokter sudah siap di situ dengan alat dan juga obat-obatan untuk memeriksa para pasien ataupun jemaat dan masyarakat umum yang datang ke situ. Suatu kali ada seorang ibu membawa anaknya untuk diperiksa di situ juga, dan ketika ibu ini membawa anaknya sakit batuk yang cukup parah. Kemudian dokter bertanya, "Loh Bu, anaknya sudah berapa lama sakit batuk ini?" "Oh, sudah semingguan Bu, sekitar seminggu lebih mungkin." "Loh kenapa baru dibawa ke dokter sekarang Bu?" tanya dokter. Kemudian ibu menjawab, "Ya kan pengobatan gratisnya kan baru hari ini dokter, jadi ya baru saya bawa ke dokter hari ini, diperiksa hari ini." "Ya jangan gitu dong Bu, kan kasihan anaknya ini sudah batuknya sudah parah, harusnya kemarin-kemarin diperiksakan ke dokter." "Loh nggak apa-apa kan Bu, kan ini pengobatan gratisnya hari ini." Ibu itu menjawab demikian. Lalu dokter dengan sabar berkata, "Ya sudah, sekarang ini saya periksa dulu anak ibu, saya cek dulu segala macam." Nah, setelah diperiksa dan dicek, kemudian si dokter berkata kepada ibu, "Ibu, ini saya kasih obat untuk anak ibu. Ini obatnya dalam bentuk sirup ya, di botol ini. Nanti diminum 3 kali sehari, ada sendok takarnya, ada ukurannya ya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian setelah nanti dikasih minum obat itu, anak ibu itu tolong sirup ini, obat batuk ini tolong ditutup dengan rapat." Kemudian si ibu itu mengatakan begini, "Dok, apa nggak ada yang selain bentuk sirup toh Dok? Kalau pil atau kapsul tuh gimana, boleh nggak?" Lalu dokter bertanya, "Loh kenapa? Kenapa diganti pil atau kapsul? Kan ini saya kasihkan untuk anak-anak. Biasanya anak-anak itu minum obatnya dalam bentuk sirup supaya lebih gampang ditelan oleh anak-anak. Kalau pil atau tablet dan lain sebagainya kan agak sulit." "Itu merepotkan saya Dok," ibu itu bilang. "Lu kenapa?" "Iya tadi kan dokter bilang kalau menutup sirup botol ini tolong ditutup dengan rapat." "Kan repot dokter, masa harus nutup botol aja harus pakai rapat, ngumpulin orang banyak terus rapat begitu?" Si dokter dengan kaget berkata, "Bukan gitu Bu, maksudnya rapat ini adalah ditutup dengan kuat supaya nanti tidak, kalau misalnya botolnya ambruk gitu, tidak meleleh kemana-mana air sirupnya. Jadi bukan rapat yang itu, bukan rapat meeting Bu, tapi ditutup dengan kuat supaya itu terlindungi." Seperti itu. "Oh gitu ya Bu?" "Iya, makanya didengarkan omongan saya tadi." "Oh saya pikir rapat oh Bu, rapat meeting gitu kayak di kantor-kantor gitu." "Bukan itu." "Oke. Baik Bu, terima kasih." Nah, ini adalah sekelumit cerita dari pengobatan gratis yang dilakukan oleh salah satu gereja dalam rangka perayaan ulang tahun gereja. Nah, Sobat Insta semuanya, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tidak dengan cermat, kita tidak dengan teliti atau kurang sabar untuk mendengarkan nasihat ataupun instruksi dari orang lain. Terutama misalkan nasihat yang terkait dengan kebenaran atau firman Tuhan misalnya. Orang kadang-kadang sok tahu, orang-orang kadang-kadang bisa salah paham karena memang kurang teliti ataupun kurang mau mendengar instruksi ataupun perintah dan nasihat maupun didikan dari orang lain. Padahal ketika kita mau mendengar dengan baik, mencerna, memahami dengan baik, itu akan menghindarkan kita dari penyimpangan ataupun dari kesalahan. Seperti ibu tadi yang ternyata salah paham terhadap kata rapat. Ya.
Dan karena itu, Sobat Insta semuanya, mari kita bisa dengan bijaksana, dengan hati yang tulus terbuka untuk mendengarkan setiap nasihat ataupun didikan, apalagi itu terkait dengan firman Tuhan. Seperti Amsal pasal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa yang akan datang atau di masa depan. Sobat Insta semuanya, ini mengajarkan kita untuk dengar-dengaran, untuk selalu fokus mendengar nasihat ya dari kebenaran firman Tuhan, dari orang-orang yang rohaniwan misalnya, ataupun counselor, atau orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior, orang-orang yang sudah banyak pengalaman bersama Tuhan dalam hal tertentu misalnya, maka kita bisa mendengar dengan baik. Sebagai anak misalnya, kita harus mendengar nasihat dari orang tua dan didikan mereka, karena pasti orang tua berkeinginan supaya anaknya nanti berhasil, maka mereka memberikan nasihat dan didikan. Begitu pula misalkan kita sebagai jemaat dalam sebuah gereja, ketika ada hamba Tuhan, pendeta atau penggembala sidang memberikan nasihat dan didikan, maka kita harus menerima dengan ketulusan, karena itu untuk kebaikan kita. Jangan sok tahu, jangan merasa oh sudah tahu tapi sebenarnya tidak tahu, atau jangan tergesa-gesa untuk menyimpulkan, akhirnya nanti bisa salah paham atau pahamnya jadi salah, seperti ibu tadi yang mendengar nasihat dari dokter. Sobat Insta semuanya, nasihat yang benar membuat seseorang menjadi bijaksana. Hikmat kebijaksanaan mengantar seseorang pada masa depan yang indah. Karena itu Sobat Insta semuanya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan yang daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Semangat selalu dan hiduplah dengan bijak. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.